Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggoro Wibowo dari 12 MIPA 3 SMA N 1 Majalengka. Di sini saya akan menyelesaikan sebuah soal matematika peminatan tentang analisis turunan kedua. Dan di sini itu soalnya diketahui fungsi Y sama dengan 4 cos X ditambah 4 sin X dikurangi 1 pada interval 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Dan tentukan yang pertama titik stasioner dan jenisnya. Dan yang kedua A interval X saat grafik fungsi cekung ke bawah. Dan yang B interval X saat grafik fungsi cekung ke atas. Untuk menjawab yang nomor 1, kita membutuhkan stasioner saat turunan pertama sama dengan 0. Stasioner saat turunan pertama sama dengan 0. Nah, jadi turunan pertamanya itu adalah turunan dari cos itu adalah min sin. Jadi kita bisa langsung tulis min 4 sin X plus 4. Turunan dari sin itu adalah cos. Kita tulis cos X sama dengan 5. Lalu yang 4 cos X ini kita pindah luaskan menjadi negatif. Lalu kita tulis tetap ini min 4 sin X sama dengan min 4 cos X. Lalu yang ini kita bagi dengan min 4 cos X. Yang ini juga kita bagi dengan min 4 cos X. Lalu yang ini jadi 1, yang ini menjadi tan X. Nilai dari tan sama dengan 1 itu adalah 45 derajat. Jadi tan X sama dengan 1 itu adalah tan X sama dengan tan 45 derajat. Nah, jika sudah mendapatkan tan X sama dengan tan 45 derajat, kita bisa mencarinya. Jika ada tan AX sama dengan tan B, kita bisa mencarinya dengan AX sama dengan B ditambah A dikali 180 derajat. Kita bisa menulisnya dengan X sama dengan 45 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, jika K-nya itu adalah 0, kita bisa tulis X sama dengan 45 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat sama dengan 0 dikali 180 derajat itu hasilnya adalah 0. Jadi hasilnya itu adalah 45 derajat. Nah, jika K-nya itu adalah 1, itu sama dengan X sama dengan 45 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat sama dengan 1 dikali 180 derajat itu hasilnya 180. Jadi 180 ditambah 45 hasilnya 225 derajat. Kita bisa tulis 225 derajat. Jadi pembuat nolnya itu ada 2, yaitu 45 derajat dan 225 derajat. Nolnya itu 45 derajat dan 225 derajat. Nah, kan tadi pembuat nolnya itu sudah diketahui, yaitu 45 derajat dan 225 derajat. Kita bisa tulis X sama dengan 45 derajat. Kita substitusikan ke persamaan fungsi yang tadi, yaitu Y sama dengan 4 cos 45 derajat ditambah 4 sin 45 derajat sama dengan 4 dikali cos dari 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2. Ini min 1 ya. Ditambah 4 dikali nilai dari sin 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2. Tulis 1/2 akar 2 dibagi 1. Kita tulis. Kita coret ini. Sini ada 2. Jadi 2 ditambah 2 itu adalah 4
akar 2 min 1. Kita hapus. Yang selanjutnya adalah 225 derajat. Ini adalah 225 derajat. Kita substitusikan ke persamaan yang tadi juga, yaitu Y sama dengan 4 cos 225 derajat ditambah 4 sin 225 derajat min 1 sama dengan 4 dikali nilai dari cos 225 derajat itu adalah min 1/2 akar 2 ditambah 4 dikali nilai dari sin 225 derajat itu adalah 1/2 akar 2. Kita bisa tulis 1/2 akar 2 min 1. Lalu kita coret-coret ya 2. Hasilnya adalah karena ada min jadi min 4 akar 2 min 1. Jadi adalah 45 derajat. Tadi itu hasilnya adalah 4 akar 2 min 1 dan 225 derajat itu hasilnya adalah min 4 akar 2 min 1. Lalu selanjutnya adalah menentukan jenis titik stasioner. Menentukan jenis titik stasioner. Selanjutnya itu adalah menentukan jenis titik stasioner. Di menentukan jenis titik stasioner ini kita memerlukan turunan kedua. Jadi tadi kan turunan pertamanya itu adalah min 4 sin x ditambah 4 cos x kan. Jadi kita turunkan lagi min 4 sin x min 4 turunan dari sini itu adalah cos x ditambah 4 turunan dari cos itu adalah min sin. Jadi plus ini kita hapus diganti min jadi 4 sin x kan. Nah, kan turunan keduanya itu sudah dapat, yaitu min 4 cos x dikurangi 4 sin x. Lalu kita substitusikan x sama dengan 45 derajat ke persamaan ini. Jadinya itu y min 4 cos 45 derajat dikurangi 4 sin 45 derajat. Terus min 4 nilai dari cos 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2. 1/2 akar 2 dikurangi 4 sin nilai dari sin 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2. 1/2 akar 2. Kita bisa tulis sama dengan hasilnya adalah min 4 akar 2. Karena ini min berarti kurang dari 0, yaitu negatif. Jadi 45 derajat yang tadi itu adalah 4 akar 2 min 1. Karena ini nilainya itu adalah kurang dari 0 atau negatif, jadi ini itu sebagai titik balik maksimum. Sebagai titik balik maksimum. Lalu kita hapus lagi. Lalu kita x-nya itu sama dengan 225 derajat. Kita substitusikan ke persamaan yang di atas. Jadi
Y sama dengan min 4 cos 225 derajat dikurangi 4 sin 225 derajat. Jadi sama dengan min 4, nilai dari cos 225 derajat itu adalah min 1/2 akar 2 dikurangi 4, nilai dari sin 225 derajat itu adalah min 1/2 akar 2 min 1/2 akar 2. Jadi itu hasilnya adalah 4 akar 2. Karena ini hasilnya positif, jadi melebihi 0 atau positif 225 derajat. Karena ini lebih dari 0 atau positif, jadi ini sebagai titik balik minimum. Titik balik minimum. Jadi dapat disimpulkan bila hasilnya adalah positif, itu sebagai titik balik minimum. Jika hasilnya adalah negatif, itu sebagai titik balik maksimum. Nah, itulah penjelasan dari nomor 1. Selanjutnya adalah nomor 2. Kita mulai dengan turunan kedua. Yang tadi itu adalah min 4 cos X min 4 sin X sama dengan 0. Ya. Lalu kita yang 4 sin X ini kita pindah ruaskan sehingga menjadi positif. Kita tulis seperti biasa, min 4 cos X sama dengan 4 sin X. Lalu 4 sin X ini kita bagi dengan 4 sin X, jadi hasilnya adalah 1. Nah, yang ini juga kita bagi dengan 4 sin X, jadi hasilnya itu adalah min tan X atau tan X sama dengan min 1. Nah, nilai dari tan X sama dengan min 1 itu adalah tan X sama dengan tan 135 derajat. Nah, sudah didapatkan tan X-nya itu adalah tan 135 derajat. Lalu kita hapus lagi. Nah, kan sudah didapatkan tan X-nya itu adalah tan 135 derajat. Untuk mencari hasilnya itu adalah, kan ini itu adalah tan AX sama dengan tan B. Kita bisa mencarinya dengan AX sama dengan B ditambah dikali 180 derajat. Kita bisa tulis X sama dengan 135 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, jika K-nya itu adalah 0, kita bisa tulis X sama dengan 135 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat. Karena 0 dikali 180 derajat itu hasilnya 0, jadi hasilnya adalah 135 derajat. Ini sing sabar ya Bang ya. Lagi belajar ya? Iya, lagi belajar. Jangan ganggu udah, abang lagi belajar. Abang. Halo. Teteh kemana? Gores apa rusak? K-nya itu adalah 1, maka X sama dengan 135 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. 135 ditambah 1 dikali 180 itu jadi 135 ditambah 180 derajat sama dengan 315 derajat. Nah,
Selanjutnya adalah kita gambarkan ini 0, ini 135 derajat, ini 315 derajat, ini 360 derajat. Misal di sini X-nya adalah 90 derajat, di sini X-nya adalah 180 derajat, di sini X-nya adalah 330 derajat. Kan hapus dulu. Misal X-nya adalah 90 derajat, kita substitusikan ke turunan yang kedua. Jadi Y sama dengan min 4 cos 90 derajat dikurangi 4 sin 90 derajat sama dengan 4 dikali 0 dikurangi 4 dikurangi 1. Karena cos 90 derajat itu 0, sin 90 derajat itu adalah 1, kan jadi 4 dikali 1 dikurangi 4 dikali 1 itu hasilnya adalah 4 min 4. Lalu X sama dengan 180 derajat kita substitusikan, jadi min 4 cos 180 derajat dikurangi 4 sin 180 derajat. Jadi ini min ya, min 4 nilai dari cos 180 derajat itu adalah min 1 dikurangi 4 nilai dari sin 180 derajat itu adalah 0. Jadi hasilnya adalah 4. Lalu yang ketiga adalah 330 derajat kita substitusikan sama dengan min 4 cos 330 derajat dikurangi 4 sin 330 derajat. Min 4 nilai dari cos 330 derajat itu adalah 1 dikurangi 4 nilai dari sin 330 derajat itu adalah 0 kan. Jadi hasilnya adalah min 4. Terus lagi, jadi kita gambarkan lagi, kita ini 0, ini 135 derajat, ini 315 derajat, ini 360 derajat. Kan tadi ini X-nya itu adalah 90 derajat, ini X-nya adalah 180 derajat, dan ini X-nya adalah 330 derajat. Tadi itu hasil dari X sama dengan 90 derajat itu adalah min 4. Jadi ini adalah min. Dan tadi hasilnya X sama dengan 180 derajat itu adalah 4. Atau positif. Kan? Lalu hasil dari X sama dengan 330 derajat itu tadi itu adalah hasilnya min 4. Jadi min. Jadi ini karena min jadi ini. Ya, kita bisa tulis seperti ini. Jadi cekung ke bawah itu seperti ini. Cekung ke bawah itu jika nilainya itu min, dan cekung ke atas itu jika nilainya plus. Nah, selanjutnya itu adalah menentukan kurva sedang
cekung ke bawah saat dan cekung ke atas saat apa. Nah, kurva sedang cekung ke bawah saat, jadi kita dapat simpulkan dari sebelumnya, yaitu jadi 0 derajat kurang dari X kurang dari 135 derajat atau 315 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat. Dan selanjutnya adalah kurva sedang cekung ke atas saat, jadi kurva sedang cekung ke atas itu saat 135 derajat kurang dari X kurang dari 315 derajat. Nah, cukup sampai di sini saja pembahasan dari saya mengenai analisis turunan kedua. Semoga membantu, dan jika ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.